Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Walnek di WSJ Channel. Kali ini kita sampai di volume yang ke-77. Saya ingin berbagi kepada Anda, karena ada beberapa yang bertanya, bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap mengentaskan kemiskinan. Kita tahu bahwa di negara kita masih tinggi persentase angka kemiskinan. Tetapi kalangan menengah, katakanlah kalangan menengah ke atas, tidak sedikit yang sekarang masih dalam bentuk pemikiran, wacana, dan diskusi tentang kemiskinan. Mengkritik bahwa kemiskinan ini tinggi di tengah masyarakat. Berharap banyak terhadap pemerintah bisa mengentaskan kemiskinan secara tuntas. Akan tetapi jarang kita ingat atau sering kita lupakan apa kontribusi nyata kita untuk mengentaskan kemiskinan itu. Memang betul tanggung jawab utama adalah tanggung jawab negara, akan tetapi sebagai warga negara, sebagai pribadi, sebagai insan sosial yang berada di tengah masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kita tentu punya tanggung jawab untuk berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan. Gimana caranya kita bisa berkontribusi semampu kita untuk mengentaskan kemiskinan itu? Saya ingin memberikan 3 tips sederhana kepada Anda. Mudah-mudahan bisa Anda implementasikan sehingga kita bisa berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan. Tips yang pertama dari saya adalah jangan pernah sekali-sekali kita menawar semua jualan para pedagang-pedagang kecil. Misalnya pedagang asongan, misalnya pedagang sembako, pedagang sayur, pedagang buah, yang pedagang-pedagang biasa, pedagang-pedagang kecil yang memang mereka setiap hari hidup dari bahan dagangannya itu. Ketika Anda sudah meniatkan berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan, bahwa ketika itu nanti disampaikan harganya, harga sayur, harga buah, harga sembako, harga bahan-bahan remeh-temeh yang lainnya, jangan pernah ditawar. Langsung iakan dan langsung beri. Itu akan membuat mereka termotivasi dan itu akan membuat mereka bersemangat. Dan terlepas dari katakanlah mereka memberikan harga mahal, tapi semahal-mahalnya harga yang mereka berikan berapa sih? Tentu ada batasnya juga. Dan tentu Anda membeli juga tidak dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Jadi ketika Anda beli, misalnya Anda di dalam rest area, Anda di pasar, Anda di tengah jalan, sudah berapa harganya ya Anda beli saja dengan harga segitu. Tanpa Anda sadari, Anda sudah turut mengentaskan kemiskinan. Yang kedua tips dari saya adalah Anda rencanakan atau mari kita rencanakan untuk membuat kemitraan dengan masyarakat yang tanda kutip berada di garis kemiskinan itu. Jadi kita tidak memberikan umpannya, tetapi kita memberikan kailnya. Kita memberikan alat untuk bangkit atau untuk lepas dari kemiskinan. Misalnya, Anda membudgetkan atau mengalokasikan anggaran 10 juta untuk katakanlah dibuat kemitraan dengan 3 keluarga. Misalnya 3 juta, 3 juta atau 3,5 juta. Satu keluarga yang kita anggap sangat-sangat tak mampu, kita ajak bicara, lalu kita bilang, ayo saya akan dukung. Apa yang bisa dilakukan? Dagang sayur kah? Atau apa yang bisa dilakukan? Jadi montir, jadi tukang, sehingga katakanlah butuh modal 3-4 juta. Kita dukung. Tetapi modelnya kita tidak memberikan uang untuk hibah. Tapi modelnya mari kita kerjasama, mau nggak? Tetapi niat kerjasama ini bukan untuk keuntungan diri Anda. Niat kerjasama ini adalah untuk dia bertanggung jawab, dan kalau hasil bagian bagi hasil yang Anda peroleh nanti, Anda kembangkan lagi kepada keluarga yang lain. Bayangkan jika satu keluarga profesional, satu pengusaha menengah, pengusaha UMKM biasa bisa bermitra dengan 3-5 keluarga miskin dan bisa katakanlah membantu mereka dengan permodalan 3-5 juta tadi. Bayangkan kalau 1 juta orang profesional, pengusaha atau UMKM yang sudah lumayan berada di garis kecukupan membantu 5 keluarga. Berarti kita sudah membantu 5 juta keluarga. 5 juta keluarga kalau di dalamnya ada 3-4 orang, kita sudah membantu 15-20 orang masyarakat Indonesia. Itu sudah sesuatu banget. Nah, itu tips yang kedua dari saya. Dan tips yang ketiga, buatlah komunitas kecil-kecilan
yang bisa melakukan pemberdayaan terhadap katakanlah satu RT tertentu, satu komunitas tertentu, atau satu desa tertentu, sebatas kemampuan yang ada pada Anda. Kalau kita bisa hanya membantu katakanlah komunitas, katakanlah 20 orang, 20 keluarga miskin, komunitas kita ada katakanlah 100, ya sudah, yuk kita lakukan sesuatu untuk bisa membantu mengangkat derajat keluarga miskin. Jadi berbuat lebih konkret, walaupun sederhana, tapi yang kita lihat adalah akselerasi, yang kita lihat adalah eksponensial pergerakan, ya, pergerakan dari setiap lingkup profesional dibesarkan lagi menjadi masif. Saya kira ini tidak akan lagi jadi bahan diskusi, tidak akan lagi jadi bahan kritik dan pertanyaan, tapi kita langsung berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita terutama. Mudah-mudahan bisa membantu kita untuk berbuat dan berkontribusi. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Salam.